Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Sekian lama saya tidak mengupload video ya, karena ada kesibukan pekerjaan yang tidak bisa tertunda. Dan sekarang saya dengan bangga bisa menghadiri Anda semua, tentunya dalam konten yang kita cintai, sepak bola. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda dalam menekuni rutinitas sehari-hari, sebagaimana pula apa yang Anda impikan dan Anda usahakan tentunya berjalan sempurna. Amin. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana pelatih Malaysia menganggap remeh kita karena memang kemarin ya skor kacamata lah. Jadi kita memang nggak bisa mencoploskan gol ya. Dan ini membuat mereka, timnas Malaysia itu sepertinya menganggap remeh kualitas timnas U23 kita. Dan ini tidak ditanggapi secara serius oleh pelatih timnas Indonesia, Vandenberg ya. Jadi yang penting hasilnya. Dan memang sempurna, Malaysia pulang, Upin Ipin pulang. Gimana keseruannya? Kita saksikan bersama. Indonesia pun tidak mempunyai beberapa peluang yang banyak, cuma throw-in saja yang menampakkan bahaya. Dari segi tekanan tu kita dapat absorb tekanan daripada pihak lawan, dan kalau kita tengok sepanjang 90 minit perlawanan. Hasil akhir AFF U23 Indonesia imbang melawan Malaysia. Pelatih Malaysia cibir timnas Indonesia sampai ngomong begini. Laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 antara Indonesia dan Malaysia berakhir imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Meski gagal mencetak gol, hasil ini cukup bagi Garuda Muda untuk melaju ke semifinal sebagai juara grup, sementara Malaysia harus angkat koper lebih awal. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Indonesia tampil dominan, menciptakan sejumlah peluang melalui Victor Detan dan Raihan Hanan. Namun penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat skor tetap kacamata hingga peluit pancang berbunyi. Di sisi lain, pelatih Malaysia, Muhammad Nafuzi Zain, tak menahan komentarnya usai laga. Dalam sesi konferensi pers, ia menyindir gaya bermain Indonesia yang menurutnya terlalu mengandalkan fisik dan lemparan ke dalam. Ia menambahkan, kalau hanya main lemparan dan pressing itu bukan sepak bola modern. Kami datang untuk bermain, bukan bertahan sepanjang laga. Sindiran tersebut memicu reaksi di media sosial dengan sebagian netizen Indonesia membalas bahwa Malaysia gagal menang meski Indonesia bermain tidak modern. Sementara itu, pelatih Indonesia Gerald Vandenberg memilih merespons dengan tenang, menyatakan bahwa hasil akhir adalah yang terpenting. Dengan hasil ini, Indonesia mengantongi 7 poin dari 3 laga dan akan menghadapi runner-up grup B di semifinal. Malaysia yang hanya mengumpulkan 4 poin dipastikan tersingkir dan balik kampung lebih cepat seperti yang ramai disebut warganet. Geger Malaysia disanksi FIFA sampai 2027, Coach Justin bikin marah publik negeri jiran. Bingung lihat Harimau Malaya lebih pilih lawan yang gampang, legenda Malaysia sampai bicara begini. Timnas U23 Thailand terkejut, lihat ada keanehan di tribun saat lawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga. Geger Malaysia disanksi FIFA sampai 2027, Coach Justin bikin marah publik negeri jiran. Media Malaysia akui publik negeri jiran tengah dihebohkan pernyataan Coach Justin soal sanksi FIFA untuk Harimau Malaya. Justinus Laksana atau Coach Justin baru-baru ini menyebut Malaysia tengah kena sanksi FIFA karena naturalisasi akal-akalan. Hal itu langsung memantik emosi publik negeri jiran. Masyarakat Malaysia tak hanya heboh, tapi juga kesal saat mengetahuinya. Sebelumnya, Coach Justin mengklaim Malaysia tengah dibekukan FIFA akibat proses naturalisasi pemain yang tidak sesuai regulasi. Hal itu disampaikannya dalam podcast Bukan Bincang Bola Biasa di kanal YouTube HY Sport. Awalnya, Coach Justin menyinggung perihal keikutsertaan Malaysia di Asian Cup U23 2025 yang tidak termasuk agenda FIFA. Menariknya, menurut sosok yang akrab disapa Koci itu, Malaysia sebenarnya sudah dikenai sanksi FIFA hingga 2027. Namun, yang lebih membuat kesal publik Malaysia adalah ketika Coach Justin membanding-bandingkan proses naturalisasinya dengan Indonesia. Menurutnya, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia jauh lebih transparan. PSSI bahkan menelusuri sampai garis ketiga keturunan.
Kalau Indonesia kan jelas, lihat saja nama-namanya. Ada Patinama, Pelupesi, Orat Mangunen, Lili Pali, Emil Audero. Semuanya jelas keturunan Indonesia. Kan simpel kalau begituan. Malaysia bisa buktiin nggak? Katanya. Pernyataan itu diakui media lokal Malaysia, nst.com.my, semakin membuat gaduh dan panas publik sepak bola negeri jiran. Pasalnya, tuduhan itu muncul di saat Malaysia tengah gencar melakukan naturalisasi pemain yang diklaim keturunan mereka. Yang membuat tuduhan itu semakin memanas adalah perbandingan yang dilakukan Justin dengan Indonesia yang mengklaim negaranya mengikuti aturan ketat tentang verifikasi garis keturunan. Klaim tersebut telah membuat media sosial menjadi heboh karena muncul pada saat perekrutan agresif talenta asing di Malaysia. Media Malaysia ini juga mengklaim bahwa mereka sudah menghubungi FAM untuk memberikan respons namun belum ditanggapi. Kontroversi Malaysia memang belum berhenti. Selain masalah naturalisasi yang dipertanyakan, baru-baru ini Malaysia membuat heboh dengan keputusan mundur dari CAFA Nations Cup 2025. Alasan mundurnya Malaysia itu cukup konyol, yakni perihal logistik dan pemain naturalisasi. Peter Klamowski mengklaim bahwa Malaysia tidak bisa memanggil pemain naturalisasi tepat waktu. Ia juga terkesan menyalahkan turnamen yang digelar di luar kalender FIFA. Itulah yang membuat Malaysia terlihat konyol. Bingung lihat Harimau Malaya lebih pilih lawan yang gampang, legenda Malaysia sampai bicara begini. Selama bertahun-tahun, publik Malaysia menyesalkan bahwa tidak ada tim papan atas yang mau bermain melawan Harimau Malaya karena standar mereka yang dianggap rendah. Ironisnya, baru-baru ini Timnas Malaysia telah melewatkan kesempatan untuk bertanding melawan tim-tim kuat dalam ajang Piala Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah atau CAFA Nations Cup 2025. Dalam turnamen tersebut, Tajikistan dan Uzbekistan akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Sejumlah tim kuat lainnya seperti Iran dan Kyrgyzstan juga turut serta di CAFA Nations Cup 2025. Turnamen tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai 29 Agustus hingga 8 September mendatang. Namun sayangnya, Timnas Malaysia yang sebelumnya diumumkan sebagai salah satu tim peserta undangan di CAFA Nations Cup 2025 justru memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan pengunduran diri tersebut, Timnas Malaysia rencananya akan fokus untuk melakukan pemusatan latihan atau TC sebagai persiapan jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Yang terbaru, skuad Harimau Malaya kabarnya juga berencana untuk menggelar laga persahabatan FIFA Matchday pada bulan September. Alih-alih memilih tim kuat untuk mengukur kualitas anak asuhnya, tim besutan Peter Chlakamovsky itu dilaporkan bakal mengajak tanding timnas Singapura. Sebagai informasi, Singapura merupakan tim yang lebih lemah daripada sebagian besar peserta CAFA Nations Cup 2025. Singapura saat ini berada di peringkat 159 dunia atau 34 tangga di bawah Malaysia, 125 berdasarkan ranking FIFA terbaru. Melihat situasi tersebut, legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir merasa bingung dengan perubahan haluan Harimau Malaya soal pemilihan calon lawannya dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Jamal pun berspekulasi bahwa timnas Malaysia mungkin mencoba untuk menghemat biaya karena pergi ke Singapura dan bukan ke Dusan B, Tajikistan, lebih murah. Menurutnya, FAM juga perlu mengadakan konferensi pers terkait masalah ini supaya publik dapat mengetahui alasannya dengan jelas. Mereka tidak mau bermain di turnamen yang bagus, kata Jamal. Apa strateginya? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan keputusan ini. Apakah karena keterbatasan dana? Kalau ke sana, CAFA Nations Cup harus bayar ini itu, tiket pesawat mahal, tapi di sini tidak semahal itu. Mereka seharusnya mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan dan tidak hanya diam saja. Jamal sebelumnya juga sulit menerima soal laporan yang menyebut timnas Malaysia mundur dari CAFA Nations Cup 2025 karena masalah logistik, kelelahan transit, dan tidak tersedianya pemain andalan yang berkarir di luar negeri. Itu bukan alasan yang bagus, tutur Jamal. Dan kalau ada transit, pergilah lebih awal dan kamu bisa pulih. Itu bukan alasan yang masuk akal. Bahkan ketika mereka membicarakan pemain-pemain yang berbasis di luar negeri yang tidak tersedia, apakah mereka pikir hanya pemain seperti Imanol Machuca, Facundo Garces, dan Rodrigo Holgado yang bagus dan sisanya tidak?
Saya rasa netizen juga akan berpikir dengan cara yang sama. Timnas U23 Thailand terkejut, lihat ada keanehan di tribun saat lawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga. Timnas U23 Thailand terkejut lihat ada keanehan di tribun penonton saat melawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, 19 Juli 2025. Timnas U23 Thailand melawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, 19 Juli 2025. Keanehan yang terjadi ialah ada 2 orang Indonesia memakai jersey Timnas Thailand dan mendukung Chang Swek U23 secara langsung di tribun penonton. Battle Elephants U23 memainkan pertandingan perdana mereka melawan Timor Leste di Stadion Patriot, Indonesia. Tulis pernyataan di Instagram Timnas Thailand, @changswek, pada Minggu 20 Juli 2025. Tentu saja ketika mereka bermain di luar negeri itu adalah pertandingan perdana. Jika tidak ada penggemar Thailand di lapangan, itu tidak akan mengejutkan. Tapi saat menatap bulan kita melihat seorang anak muda penggemar sepak bola mengenakan seragam Timnas Thailand, duduk bersama pacarnya. Rupanya penggemar Timnas Thailand itu ialah Ahmad Ardiansyah bersama kekasihnya. Ahmad mengaku menjadi penggemar Timnas Thailand sejak 10 tahun lalu. Bahkan dirinya memiliki pemain Timnas Thailand favorit seperti legenda Thailand, Tirasil Dangda. Ahmad mengatakan bahwa ia mulai mendukung Timnas Thailand sejak SEA Games 2015 atau 10 tahun yang lalu. Pemain favoritnya antara lain Sarah Chioyen, Chanatip Songkrasin, Nurul Sriangkem, dan lain-lain, yang merupakan kekuatan utama di SEA Games tahun itu, termasuk legenda seperti Tirasil Dangda. Untuk klub, Ahmad mengikuti Chonburi FC yang pernah melawan Persija pada 2022 di Jakarta. Ia datang untuk menonton pertandingan tersebut. Sementara itu Ahmad akan datang mendukung lagi dalam pertandingan Timnas U23 Thailand selanjutnya. Lebih lanjut, Timnas U23 Thailand mengucapkan terima kasih kepada Ahmad yang telah mendukung tim mereka. Terima kasih Ahmad telah menyemangati kami, War Elephants U23. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya, tulis pernyataan tersebut. Sementara itu Thailand mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-0 dan saat ini memimpin klasemen grup C. 4 gol Thailand dilesatkan oleh Yotsakorn, Tanawut, Seksan, dan Chanawit. Selanjutnya Thailand melawan Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga Selasa 22 Juli 2025. Jika menang atau seri, maka Thailand akan lolos ke semifinal. Pertandingan semifinal akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemirsa, seperti kita lihat tadi, memang setelah penyiaran ataupun kabar tentang U23 yang kita bisa aja diremehkan lah, seperti itulah. Jadi pelatih timnas U23 itu meremehkan tentang kualitas sepak bola timnas U23 kita karena terlalu mengandalkan lemparan ataupun fisik. Nah, tapi yang jelas Gerard Van Aert ya, pelatih timnas U23 itu yang penting hasil akhir ya, memang iyalah. Buktinya Indonesia ke semifinal dan bertemu Thailand. Dan setelah itu beritanya mempoles ataupun mengulas lagi tentang keabsahan soal naturalisasi pemain Malaysia yang menyalahi regulasi aturan FIFA. Kalau sudah kena sanksi beneran, syukurin. Ini banyak bacot, banyak nyinyir ini Malaysia ini. Wah, kalah dia sombong, dia menang juga sombong, macam-macam lah. Jadi banyak alasan mereka. Jadi memang patut dikatain bacot. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bisa saling terhibur, kita bisa mengedukasi tentang dinamika persepak bolaan timnas Indonesia tentunya. Dan semoga kita diberi kesehatan serta panjang umur dan bisa bertemu kembali di konten berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.